Halo guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang iPhone 12 yang harganya ini udah turun sampai dengan diskon 3 juta semenjak rilis. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada niatan atau lagi ngincer iPhone 12, mungkin di saat-saat akhir tahun kayak gini adalah waktu yang sangat tepat untuk membeli iPhone 12 dibandingkan teman-teman beli iPhone 12 di awal rilisnya. So bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu kenapa sih aku beli iPhone 12 sekarang dan sebenarnya berapa sih harga iPhone 12 sekarang, yuk simak ulasan lengkapnya setelah yang satu ini. Jadi guys, untuk iPhone 12 di tahun 2021 akhir ini dibanderol untuk storage yang 64 GB itu sekarang di 12.400.000. Sedangkan di awal rilisnya itu ada di angka 14.999.000 atau katakanlah 15 juta aja. Dan kalau misalnya teman-teman cek di e-commerce Tokopedia, di akhir bulan itu ada yang namanya Waktu Indonesia Belanja atau WIB, di mana teman-teman kalau misalnya beli di official store, teman-teman bakalan dapetin diskon sampai dengan 4%, itu sampai dengan Rp400.000. Dan aku jadi pakai diskon tersebut, jadi dari 12.400.000 itu turun menjadi cuman 12 juta aja. Jadi kalau misalnya dibandingin sama harga awal rilisnya di mana 15 juta dan sekarang aku beli baru dan ini resmi iBox dan harganya sekarang 12 juta, jadi aku bisa dikatakan untung sekitar 3 juta ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin berminat, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang udah aku lakuin. Jadi belinya di akhir bulan Waktu Indonesia Belanja dan teman-teman bisa mendapatkan diskon hingga Rp400.000 untuk iPhone 12 yang pengen teman-teman beli. So, kita langsung aja unboxing iPhone 12 yang saat ini ada di depan teman-teman. Ini aku pilih untuk warnanya yang warna putih karena menurut aku warna putih di iPhone 12 itu cakep banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pasangin case untuk iPhone 12 warna putih ini, semua case menurut aku bakalan cocok untuk si iPhone 12-nya ini. Oke, kita langsung cek aja ya untuk kelengkapan boxnya. Di sini ada kartu garansi, kemudian di sini juga dia udah green pill. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen beli sekarang, itu kalau di iBox itu harganya mungkin ada di kisaran 12.900.000, tapi kalau misalnya teman-teman beli di e-commerce yang udah trusted atau di official store itu ada yang pasang harga di 12.700.000, 12.500.000, dan aku kemarin dapetin yang harganya di 12.400.000. Oke, kita langsung buka aja ya. Dan ini resmi, dia resmi garansi iBox Indonesia dan ini juga green pill. Kita langsung buka aja green pill-nya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman beli iPhone, teman-teman nggak perlu nyiapin cutter ya. Nah, ini udah kita buka, kita simpan dulu ya untuk kartu garansinya, jangan sampai hilang. Oke, ini dia iPhone 12. Ini aku beli yang 128 ya. Tadi aku nyebutin yang 64, tapi aku endingnya beli yang 128 karena menurut aku 128 GB itu adalah storage yang bakalan jadi standar minimum di tahun-tahun berikutnya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli iPhone 12 di tahun ini, ya pertimbangkan dulu untuk storage-nya. Kalau bisa sih langsung aja sekalian yang 128. Itu saran aku aja. Dan ini adalah iPhone 12 warna putih guys. Ini kalau dibandingin sama iPhone 11 Pro aku, ini iPhone 11 Pro lebih kecil ya. Dia lebih kecil karena memang layar dari iPhone 12 ini dia lebih besar juga. Untuk compactness-nya ya sama. Menurut aku ini sama, nggak ada beda yang terlalu signifikan. Oke, nanti kita bandingin di video lain ya. Kita fokus untuk unboxing dan first impression dulu di si iPhone 12 ini. Oke, kita buka pelindungnya. Waduh, keren banget. Oke, jadi dari bagian belakang dulu ya. Kalau misalnya aku lihat, ini warna putih dari si iPhone 12. Ini kalau misalnya di kamera, ini kelihatannya memang putih ya. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung, ini putihnya itu bukan yang putih bening, putih yang clear gitu. Jadi putihnya itu ya putih yang apa ya, putih kalem lah, bukan putih yang clear gitu lah. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat si iPhone 12 ini, di sini ada dua kamera aja ya, beda sama iPhone 12 Pro, 12 Pro Max ada 3 kamera. That's okay, this is preferensi masing-masing aja. Kemudian perbedaannya dibandingkan dengan iPhone 11 atau 11 Pro, 11 series lainnya dan iPhone sebelumnya, ini untuk SIM tray-nya ini ada di bagian kiri, sementara untuk iPhone sebelumnya di bagian kanan. Dan di sini sama ya, spek-speknya sama, kemudian ada speaker stereo, dual stereo juga, kemudian pakai Lightning port juga. Semuanya sih sama. Jadi overall untuk
desain body dan ya penempatan port dan lain-lain kamera ini masih mirip-mirip, cuman yang bedain cuman di desain edge-nya ini dia yang tegas kayak iPhone 4, 4S, 5, 5S. Dan menurut aku ini adalah ya desain yang bikin nostalgia aja. Nah, kenapa aku alasannya pindah atau upgrade dari iPhone 11 Pro ke iPhone 12 ini? Karena memang iPhone 12 ini dia udah dibekali hardware 5G yang mana ini untuk beberapa tahun ke depan pasti bakalan kepake banget. Jadi kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk beli iPhone 12, itu mungkin adalah salah satu pertimbangan yang menurut aku cukup tepat. Karena 5G ini memang di beberapa tahun ke depan bakalan menjadi sinyal yang banyak digunakan di Indonesia. Bahkan di luar negeri sekarang udah banyak yang pakai 5G. Cuman di Indonesia memang baru awal-awal, tapi buat teman-teman yang pengen beli HP baru, pertimbangkan sebisa mungkin kalau hardware-nya udah support 5G ya, mending beli yang udah support 5G aja. Oke, kemudian untuk kelengkapannya, memang di iPhone 12 ini nggak ada kepala charger. Jadi aku beli kepala charger yang resmi iBox. Ini 20 watt power adapter, harganya ini 419.000. Kemudian di boxnya ini ada kabel lightning ya. Lightning to Type-C. Jadi sama kayak kabel yang ada di iPhone 11 Pro aku. Kita taruh sini. Kemudian untuk kelengkapannya sangat simple ya, karena dashboardnya juga kecil banget. Ada SIM ejector, kemudian ada stiker, di mana stikernya cuma satu, kemudian ada ya manual book. Kita taruh sini dulu dan ya cuma itu doang untuk isi-isinya. Dan kedepannya memang box-box dari iPhone ya kayak gini semua, nggak ada charger, jadi kita harus beli sendiri. Dan mungkin bagi sebagian orang ini ya downgrade lah. Masa kita beli HP nggak dikasih kepala charger kan gitu. Tapi ya itu strategi Apple aja. Jadi meskipun kepala charger gak di-includein di pembelian, tapi ternyata yang beli juga tetap banyak aja. Oke, kita nyalakan untuk iPhone 12-nya. Sekarang kita setup sambil ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang memang baru pengen beli sebuah iPhone. Ya mungkin ini menjadi salah satu video pertimbangan yang cukup menarik karena di tahun 2021 akhir ini harga dari iPhone baru, iPhone second itu tentu bakalan turun karena iPhone 13 nanti juga akan rilis. Sehingga harga-harga iPhone sebelumnya itu pasti bakalan terdiskon atau lebih murah. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nunggu waktu yang tepat untuk membeli iPhone, mungkin sekarang untuk membeli iPhone yang di bawah atau iPhone sebelum iPhone 13 rilis itu bisa dipertimbangkan untuk dibeli saat ini. Apalagi dengan diskon yang cukup lumayan dan juga pertimbangan untuk menggunakan iPhone di 3-5 tahun ke depan, menurut aku 1 tahun setelah iPhone rilis itu adalah hal yang sangat tepat. Oke guys, jadi aku udah setup untuk iPhone-nya, iPhone 12 udah aku setup dan seperti ini tampilan dari iPhone 12 warna putih 128 GB. Oke, jadi untuk tampilannya sih nggak jauh beda ya sama iPhone yang sebelumnya seperti iPhone 11 Pro aku. Jadi untuk tampilannya sih sama aja, cuman si iPhone 12 ini layarnya lebih gede di 6,1 inch, sementara di iPhone 11 Pro ini di 5,8 inch. Sementara untuk panel yang digunakan ini sama ya. Sama semua. Kemudian menurut aku untuk hand gripnya ini iPhone 12 lebih tegas dan lebih enak sih menurut aku pengalamannya pribadi dibandingkan dengan iPhone 11 Pro atau iPhone 11. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di bagian pinggirannya ini, iPhone 11 Pro ini feels-nya lebih enak untuk sebagian orang. Cuman untuk layarnya, ini iPhone 12 ini lebih oke menurut aku ya. Karena dia di 6,1 inch, which is nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu gede, jadi di medium. Ini untuk kebanyakan orang menurut aku lebih cocok dibandingkan iPhone 11 Pro. Tapi ini preferensi masing-masing ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang smartphone yang kecil, itu iPhone 11 Pro ini cocok banget sih. Dan kalau misalnya kita timbang, ini aku juga udah bawa timbangan di sini. Ini bobotnya beda ya di antara iPhone 11 Pro dibandingkan iPhone 12. Jadi aku coba timbang. Kalau si iPhone 11 Pro ini dia nyentuh di angka 197 gram. Sementara kalau kita bandingkan dengan iPhone 12, ini hanya di 161 gram. Which is ini perbedaannya 30 gram dan itu lumayan banget kalau misalnya teman-teman megang secara langsung. Ini iPhone 12 jauh lebih ringan dibandingkan dengan iPhone 11 Pro. Dan untuk layarnya juga si iPhone 12 ini dia untuk pinggirannya ini lebih tipis karena memang dia di sini tegas ya dan dibandingkan dengan iPhone 11 Pro. Dan overall untuk performa Apple A13 Bionic sama Apple A14 Bionic
ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi buat teman-teman yang udah punya iPhone 11 Pro, kalau misalnya upgrade ke iPhone 12 menurut aku nggak terlalu worth it. Mending upgrade-nya nanti ke iPhone 13 atau iPhone 14. Karena kalau misalnya alasan untuk upgrade-nya itu cuman karena performa, itu performa di A13 sama A14 Bionic itu gak jauh berbeda guys. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen upgrade dari iPhone 11 Pro, tunggulah sampai iPhone 15 muncul. Nah itu baru upgrade, sekaligus untuk koneksi 5G-nya itu pasti udah stabil ya di Indonesia. Dan itu menurut aku kalau teman-teman udah punya iPhone 11 Pro saat ini, upgrade-nya ke iPhone 15 aja, jangan upgrade ke iPhone 12. Kecuali kalau misalnya memang teman-teman punya dana yang lebih ya. Saran aku sih seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pemikiran, lah kan bang kalau misalnya kita jual iPhone 11 Pro, kemudian kita dapetin iPhone 12, harganya kan jadi sama aja bang, gak bakalan minus, gak bakalan plus. Artinya kalau misalnya teman-teman beli iPhone 11 Pro ini harganya dulu 15 juta, kemudian teman-teman sekarang jual 12 juta, kan dapat tuh iPhone 12. Ya gak masalah kalau misalnya pemikirannya seperti itu. Tapi kalau menurut aku, ya kalau misalnya cuma ngincer 5G, di mana 5G pun di Indonesia ini belum terlalu stabil ya. Menurut aku ya stay aja di iPhone 11 Pro nggak masalah menurut aku ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pemikiran, ya udah jual aja iPhone 11 Pro-nya. Toh kalau misalnya kejual kita rugi 4 juta, tapi kan kita dapat ganti tuh iPhone 12 ya nggak masalah. Itu preferensi teman-teman masing-masing ya. Dan ya itu aja sih sebenarnya untuk video kali ini. Aku mau ngenalin ke teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman pengen beli iPhone 12 itu di akhir tahun 2021, ini adalah saat-saat yang menurut aku tepat ya. Jadi di akhir-akhir tahun seperti ini harga dari iPhone itu pasti akan turun karena iPhone terbaru bakalan launching. Apalagi di akhir-akhir bulan itu biasanya ada promo-promo menarik dari e-commerce tertentu dan itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman beli iPhone baru. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini belum kesampaian buat beli iPhone, aku doain semoga dalam waktu dekat atau dalam beberapa proses teman-teman bisa mengumpulkan dana dan bisa membeli iPhone idaman teman-teman. Amin. So, bagi teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, terima kasih banget support like-nya juga di video ini. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti atau memfollow perkembangan dari gadget dari channel kami, jangan ragu buat subscribe di channel Gadget Box. Kita ketemu lagi di perbandingan, mending beli iPhone 11 Pro atau beli iPhone 12 sih? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Saya Gilang pamit dan have a nice day.